Halo teman-teman semua, balik lagi nih bersama aku di channel Ajar Piosa, dan hari ini aku mau review sedikit ya tentang SCC yang jenisnya MPPT darinya POW MR ini ya. Tuh, darinya POW MR yang serinya itu nih, serinya nih POW 2 M25 Pro, dan ini yang 25 ampere teman-teman ya. Baru aja aku beli. Tuh, nih bagian belakangnya ada ini nih ya, ada 6 poin, bisa dibaca aja ya. Kemudian di dalam boxnya isinya udah pasti ada buku manual ya. Ini penting teman-teman, jangan sampai hilang, banyak data yang bisa kita manfaatkan di sini. Kemudian di dalam boxnya ya lumayan bagus lah, udah ada foamnya untuk melindungi dia saat pengiriman. Kemudian udah ada malnya, tuh udah ada malnya, kalau misalnya mau tempelin di mana udah tinggal tempel terus di bor atau dipasang paku ya, udah aman lah ini pokoknya teman-teman ya. Jadi sebelumnya aku pakai yang jenisnya PWM yang ini ya. Jadi kalau pakai yang PWM itu kurang efisien teman-teman ya. Jadi kasihan panel suryanya udah nyuplai tegangan, udah nyuplai arus yang bagus, tapi dia nggak bisa memanfaatkan dengan baik teman-teman ya. Kalau sekedar untuk yang portable kayak gini aman lah teman-teman ya. Cuman kalau misalnya kita udah pakai baterai Live V4 kayak gini ya, sebaiknya ganti yang MPPT kayak gini ya. Walaupun ini yang harganya lumayan murah lah, cuma 400 ribuan, tapi udah sangat bagus ya MPPT-nya teman-teman ya. Jadi ini dia nih MPPT-nya, kalian bisa lihat bentuknya keren, bobotnya sekitar ya setengah kilo lah atau 500 gram lah ya. Tuh di belakang tuh udah ada heatsinknya kayak gini ya. Tuh ada heatsinknya, udah ada cantolannya ya. Tuh, jadi untuk pakainya gimana? Untuk pakainya teman-teman hubungkan dia ke baterai ya. Ini tinggal dibuka nih, bisa di slide ke bawah sep gini ya, tinggal dibuka. Tuh, pakai obeng yang plus, bisa dilonggarin nih, dilonggarin terus colokin kabel plus dari baterai. Nih ada ikon baterainya, dan minus dari baterai. Ini kayak aku nih ya, udah pakai terminal dari baterai Live V4, aku masukin kemari. Dia nanti bakal langsung nyala tuh, SCC-nya langsung nyala kalau udah dikonekin ke baterai. Sorry ya kedip-kedip teman-teman ya, ini memang dari kameranya ya kedip-kedip ya, karena aku ngambil gambarnya dari, ngambil video dari luar ya, di luar ya teman-teman ya. Kemudian ini jalur untuk dari panel suryanya ya, udah ada gambarnya nih. Ini panel surya yang plusnya, ini yang minusnya. Dan ini untuk beban atau loadnya biasanya dipakai untuk lampu DC. Di sini bagian plus, di sini bagian minus, teman-teman ya. Dan ini tombol-tombolnya. Ini tombol untuk melihat voltase dan watt dari panel ya. Ini kalau misalnya tekan, ini bakal berubah ya, watt bakal berubah ke volt tuh, bisa lihat ya. Kemudian ini tombol untuk pilih-pilih ya teman-teman ya, tuh untuk pilih-pilih. Yang ini bisa, dan yang ini juga ya. Ini kalau misalnya ditekan, ini kan tegangan baterai kelihatan di sini nih. Tegangan baterai sekarang 13,4 volt ya. Ini kalau ditekan bakal munculin ampere. Ini ampere nanti yang disuplai dari panel surya, nanti bakal kita coba. Kemudian kalau misalnya ditekan lagi, ini ada suhu. Ditekan lagi, ini ada kalibrasi. Kalibrasi ini kita gunain kalau misalnya tegangan di baterai, kalau kita ukur langsung dengan tegangan di tampilan ini terlalu jauh ya, jadi bisa kita set. Misalnya nggak terlalu jauh, nggak terlalu penting kali ini, nggak usah dikalibrasi lah ya. Kemudian ini jenis baterai, kita bisa tekan tahan, kita mau lihat ya. Nah kalau tekan tahan dia, kita bakal langsung masuk ke menu, bisa pilih-pilih. Ini kalau ditekan lagi dia bisa turun ke bawah. Ini bisa, ini kalau ditekan bisa naik ke atas, kalau ini tekan bisa turun ke bawah menunya ya. Jadi ini untuk pilih-pilih menunya. Kemudian tekan lagi ya, ini jenis baterai sealed atau baterai kering, tuh seal, baterai kering. Kemudian ini jenisnya gel. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman mau pilih salah satunya, tinggal ditekan set aja. Ini float ya, baterai basah. Kemudian ini ada baterai Live V4 yang 4 sel atau 12 volt. Tekan lagi ada baterai Live V4 yang 8 sel atau 24 volt. Jadi SCC MPPT ini udah support 12 volt dan 24 volt. Itu keren banget ya teman-teman ya. Kemudian kalau ditekan lagi, ini user. Kalau user ini kita bisa bebas ya, bisa bebas setting sendiri, boostnya berapa, floatnya berapa, berarti bisa kita
setting sesuka kita, tapi teman-teman harus paham sebelum setting sendiri ya, biar nanti baterainya itu bisa tahan lama. Jangan salah setting malah nanti baterainya jadi nggak bagus lagi teman-teman ya. Nah, jadi di salah satu pilihan ini, kalau misalnya teman-teman mau pilih misalnya kayak gini nih, oh aku maunya level 4 bang kayak gini, tinggal tekan nih set, tekan, nah dia nggak kedip-kedip lagi, dan baterai teman-teman adalah level 4. Jadi nanti semua settingannya bakal disetting otomatis oleh SCC MPPT-nya untuk pengecasan baterai level 4 yang 4 sel kayak gini teman-teman, otomatis, jadi nggak perlu pening-pening setting-setting lagi. Nah gitu teman-teman ya. Kemudian di bagian sini tuh, di sini itu kalau misalnya kita tekan tahan ya, bakal kedip-kedip yang di sebelah kanan ini ya, ini untuk loadnya. Jadi kita bisa setting nih, kalau misalnya kita hubungkan load ini tadi ke bola lampu DC, kita bisa setting dia mau nyalanya 24 jam kah, kita tekan lagi nih dia mau nyalanya 23 jam kah, atau ini ya, atau ini. Nah 00 ini berarti dia nyala cuma di malam hari aja teman-teman ya. Atau kita mau setting per jam juga bisa nih, tekan lagi nih. Nah 1 jam bisa, tekan lagi 2 jam aja bisa nyala ya. Jadi kita bisa setting sesuai kebutuhan kita. Kalau misalnya udah sesuai yang kita mau, kita tinggal tekan set dan dia bakal langsung nyala. Tekan sekali lagi tek, nah, sampai ada tanda panah, ini berarti udah nyala nih, ini bebannya nih, udah nyala nih. Ini kebetulan aku nggak punya lampu DC, jadi aku nggak bisa coba teman-teman ya. Kalau ada lampu DC kita hubungkan kemarin, dia bakal langsung nyala teman-teman ya. Ini kita matikan aja karena nggak ada ini. Nah jadi ke tombol set ini kalau misalnya kita tekan tahan lama, dia bakal factory reset, jadi bakal reset semua. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti belum begitu paham dan nggak sengaja ketekan-tekan, jadi bakal acak-acakan untuk settingannya, jadi tinggal tekan tahan ini aja biar factory reset balik ya teman-teman ya. Tuh. Dan SCC MPPT ini itu banyak proteksinya, jadi aman teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman pasang ini nih plus minus ini kebalik, kalau SCC yang murahan lain tuh kan bakal rusak tuh SCC-nya. Kalau misalnya kita pasang ini kebalik tuh ya, bakal short gitu ya teman-teman ya, kalau kita pasang kebalik. Kalau ini ada proteksinya, kalau misalnya teman-teman pasang ini plus minusnya kebalik, dia bakal nggak nyala. Sama juga dengan yang di panel ini, kalau kebalik nggak nyala. Jadi udah ada proteksinya. Kemudian dia udah ada proteksi suhu. Di sini selain ada tampilan suhu tadi, mana ya tadi suhu, ini kalau kita tekan ada tampilan suhu nih ya, 36 derajat. Dia ada tampilan suhu, kalau misalnya suhunya udah tinggi banget, udah 80 derajat, dia tuh bakal mati ya, bakal nggak nyuplai lagi teman-teman ya. Jadi udah ada ininya ya. Kemudian ini pertanyaan yang paling sering ditanyain, bang misalnya kan aku beli yang 25 ampere, berarti kalau misalnya tegangan atau arus dari panelnya itu lebih dari 25 ampere, aku nggak bisa pakai dong SCC ini? Bisa teman-teman ya. Jadi SCC ini tetap bisa dipakai kalau misalnya arus dari panel teman-teman lebih dari 25 ampere. Cuma dia juga punya proteksinya ya teman-teman ya. Jadi dia cuma menyesuaikan arusnya di 25 ampere aja. Jadi misalnya panel surya teman-teman menghasilkan 30 ampere, ya 5 ampere lagi ya terbuang teman-teman ya, itu aja. Dia bakal menyesuaikan, dia udah ada proteksinya. Kalau misalnya ampernya berlebih, dia sesuaikan sesuai dengan spesifikasinya dia yang cuma 25 ampere. Jadi kalau buat teman-teman yang mungkin panelnya udah besar ya, bisa beli yang serinya 35 atau 45 ampere. Jadi ini ada 3 seri. Yang ini yang 25 ampere, kemudian ada yang 35 ampere, dan ada juga yang 45 ampere. Kalau teman-teman punya rezeki lebih ya beli langsung aja yang 45 ampere ya. Biar nanti kalau upgrade panel surya lebih enak gitu ya. Biar lebih kepake, nggak kebuang sia-sia untuk arusnya teman-teman ya. Oke, kemudian kita sekarang mungkin bakal coba colokin ini aja. Ini aku udah hubungkan ini kabelnya nih ya, dari ini aku udah hubungkan, udah buat untuk MC4 nya, kita colokin ke panel surya aku nih yang ada di atas ya. Nah ini udah aku colokin ya teman-teman ya. Ini karena udah mau maghrib, udah sore, jadi mataharinya udah nggak ada lagi ya. Jadi cuman dikit aja nih yang tampilnya, cuman 22,4 watt aja nih, udah sore ya teman-teman ya, udah mau maghrib. Ya kalau misalnya aku tekan PV-nya ini, oh cuman 17 volt ya. Lumayan tapi ya 17 volt. Cuman dia udah nggak ada lagi arusnya ya, udah kecil. Jadi kalau mau lihat arusnya tinggal tekan bed ini ya, baterai ini tekan sekali, dia muncul arus. Ya, kemudian bisa mundur lagi untuk lihat tampilan berapa voltase baterainya, teman-teman. Tuh. Jadi bakal kelihatan ya. Di sini juga ada ikon matahari nih ya. Ini tandanya masih ada cahaya matahari. Nanti dia bakal gambar bulan kalau udah malam, teman-teman. Keren ya.
tampilannya informatif teman-teman ya. Kemudian satu lagi nih yang paling keren, ini ada kode troubleshootnya ya. Tuh kode troubleshootnya tuh di bagian atas nih 4.0. Ini berarti normal ya, ini sedang melakukan pengecasan. Kita bisa lihat di buku manualnya nih, teman-teman bisa lihat di buku manualnya tuh ada kode ya di samping. Kalau misalnya 3.0 itu berarti sedang malam atau naik mode, dia nggak lagi ngecas, berarti kode yang di sini tuh 3.0. Kalau 4.0 berarti fast charging mode, MPPT mode, berarti ini sedang ngecas 4.0, aman ya, sedang melakukan pengecasan normal. Kemudian 7.0 ini boost charging mode, ini tandanya dia udah penuh ya, sesuai dengan settingan baterainya. Kemudian ada 8.0 float charging, berarti kalau kodenya 8.0 di sini dia sedang float charging, sedang hanya mengisi kecil-kecilan aja untuk menstabilkan tegangannya ya. Kemudian ada kode error juga ya, selain kode pengecasan nanti bakal muncul kode error. Nah ini troubleshooting, teman-teman bisa lihat ya, di bagian sini nanti bakal muncul kayak tanda seru seperti ini dan ada angka di sampingnya. Jadi angka yang 4.0 ini bakal berubah sesuai dengan angka error. Dan teman-teman tinggal lihat di tabel ini ya, contohnya kayak ini 18 input photovoltaic too low. Ini berarti input dari panel suryanya terlalu kecil, jadi nggak bisa memulai proses pengecasan. Kemudian ada kode 60 over temperature ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba muncul di sini 60 kodenya, berarti SCC teman-teman lagi over temperature ya. Kemudian ada 63 baterai voltage too high, berarti tegangan baterai terlalu tinggi kalau muncul error 63. Kemudian ada error 65 baterai voltage too low, ini tegangan baterai terlalu rendah. Kemudian ada 70 input dari panelnya itu terlalu tinggi. Kemudian ada overcharging juga di sini 73 dan 72 ini over discharging current ya. Jadi tinggal lihat di sini kalau misalnya ada trouble, dan di sini ada solution di sampingnya ya. Teman-teman kalau misalnya nggak terlalu ngerti bisa diartikan aja di ChatGPT biar lebih mudah teman-teman ya. Jadi gitu, jadi enak banget nih ya, tampilannya udah informatif. Kemudian ada troubleshootingnya di sini juga, ada kode errornya. Kalau misalnya terjadi error, tinggal lihat di sini aja, teman-teman bisa langsung memperbaikinya. Itu kelebihan dari MPPT yang cukup keren ini. Kemudian kita bisa lihat lagi tadi jenis baterai yang mungkin belum terlalu jelas ya teman-teman ya. Ini ada jenis-jenis baterai yang support dengan MPPT ini ya. Tuh ada Silet nih ya, teman-teman bisa baca ada gel, float, LiFePO4 yang 4 sel. Yang tadi udah aku jelasin, teman-teman bisa pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kemudian kalau untuk settingan defaultnya setelah teman-teman pilih ada di sini. Nah, ada di sini, teman-teman bisa lihat juga nih. Ya, boost charging voltage-nya berapa untuk yang float, untuk yang gel berapa, untuk yang silet berapa. Kalau misalnya pakai yang LiFePO4 ini berapa boost chargingnya, floatnya berapa, low voltage cut off-nya berapa ya. Itu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak mau settingan default kayak gini, mau setting sendiri kayak aku jelasin tadi, teman-teman bisa pilih baterainya itu di menu pilihan baterai. Ini kan baterainya LiFePO4 nih. Oh sorry, nggak bisa lagi nih ya, kita harus cabut dulu. Jadi kalau misalnya lagi ngecas kita nggak bisa gonta-ganti jenis baterai, kita bakal cabut dulu ya ini ya. Oke, udah aku cabut, ini baru bisa pilih jenis baterai lagi. Nah, jadi kalau misalnya kayak tadi ya, tuh pilih yang user kayak gini, set. Nah, kalau kita pilih menu yang user, ini bisa kita setting ya. Pilihan menu kayak ini, tinggal tekan tahan, dia kedip-kedip. Untuk ini, untuk boost charging kita bisa pilih misalnya mau, biasanya kalau baterai LiFePO4 tuh bisa dimaksimalin ke 14,5 ya, tapi aku settingnya di 14,2 aja. Kalau udah oke, kita lanjut lagi. Ini untuk float chargingnya aku pilih di 13,5 untuk baterai LiFePO4 aku. Kemudian ini yang untuk apa sih namanya, aku lupa teman-teman ya. Di sini ada pilihannya sih di menu, aku lupa. Recovery ya, ini untuk recovery-nya di 12,6. Kemudian pilih lagi ini untuk cut off ya, cut off-nya di 12.0. Kalau bisa mau dirubah-rubah tinggal tekan aja. Misalnya teman-teman mau cut off-nya di 11, bisa diturunin lagi tuh 11,9, 11,8 ya. Kalau udah
teman-teman tinggal tekan set. Nah, dia nggak kedip lagi dan itu udah kepilih. Kemudian ini ada ini tegangan baterai saat ini, teman-teman ya. Tuh. Jadi untuk setting-settingnya kayak gitu, mudah kok untuk pakai SCC yang jenisnya MPPT ini. Udah banyak banget kelebihannya. Kemudian di user manual juga ada, dia ngasih tahu juga untuk solar panel inputnya itu maksimalnya berapa gitu ya di tiap-tiap jenis model ampernya. Kalau aku tuh di 25 ampere kan ya. Ya jadi yang supportnya untuk 12 volt itu di 600 watt panel suryanya, teman-teman ya. Kemudian untuk yang sistem 24 volt mungkin teman-teman pakai yang baterai LiPo4 yang 8 sel itu bisa pakai panel surya yang 600 watt ya. Dan di samping-sampingnya ini untuk jenis yang 35 ampere MPPT-nya, dan yang 45 ampere bisa teman-teman lihat sendiri nih. Yang 35 ampere bisa support sampai yang seri yang untuk sistem 12 volt bisa 420 watt. Ya, kemudian untuk yang 24 bisa 840 watt. Ya, silakan teman-teman, ini sesuai kebutuhan aja. Oke, teman-teman, jadi mungkin hanya itu aja ya review aku tentang SCC PowerMR yang 25 ampere ini, teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada yang belum terjelaskan, teman-teman bisa tanya aja di kolom komentar. Nanti aku bakal jelasin di kolom komentar, atau kalau misalnya penjelasannya lebih panjang, aku bakal buat video lanjutannya untuk SCC ini. Atau mungkin teman-teman mau bang coba ini coba itu, bisa komen aja di kolom komentar, nanti bakal aku buatkan video terbarunya. Ya tuh keren banget nih ya, harganya cuma 400 ribuan ya, udah dapat SCC MPPT yang seefisien ini, teman-teman ya. Tuh